Alhamdulillah al-munfarid bil 'azamati wal jalal al-mutawahhid bi istihqaqi nu'util kamal al-munazzahi 'anil syuraka'i wan nudhra'i wal amthal al-muqaddasi 'an simatil huduthi minat taghyir wal intiqal wal ittisal wal infisal alimil ghaibi wasyahadatil kabiril muta'al Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa saffat minhumul ahwal wa ala jami'i man ittaba'ahum fi ma lahum min mahamidis sifat wa mahasinil khulaq. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wattaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin wasma'u ma qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Masjid Ar-Rahman yang dimuliakan Allah. Tausiah takwa kali ini khatib ingin menyoroti tentang kewajiban ortu untuk mendidik keluarganya dengan ilmu agama Islam yang baik dan benar sehingga keluarganya itu menjadi orang yang takwa. Firman Allah di dalam surah Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah. Pada awalnya perintah ini kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur, perintahkanlah ahlaka, keluargamu, yaitu anak dan istri, bisolati, untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menjalankannya. Hadirin jamaah Jumat, Al-Quran itu bahasanya ijaz, sedikit lapat tapi syarat makna. Seperti dalam perintah ini disebutkan cukup sholat, tetapi maksudnya semua hal yang berkaitan dengan sholat mesti diajarkan dulu oleh orang tua kepada anaknya. Seperti syarat sholat, karena sholat tidak akan diterima jika syarat-syaratnya tidak dipenuhi. Dan syarat utama syarat sholat itu adalah ketauhidan. Jadi orang yang sholatnya itu bertauhid. Padahal minimal tauhid itu
satu sifat berkaitan dengan keberadaan Allah, berkaitan dengan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang sangat berkuasa. Disebutkan kita wajib mengajarkan dan memberitakan sholat, maksudnya segala kaitan dengan sholat harus diajarkan juga, seperti tentang bab taharah, bab bersuci, bagaimana wudu yang baik, bagaimana tayamum, bagaimana mandi besar, dan tentang air yang terkena najis atau air yang suci dan disucikan dan sebagainya. Jika sebelumnya kita lalai, tidak mendidik anak kita, tidak ada istilah terlambat untuk memulai dari hari ini, nanti malam bisa kita ajarkan kepada anak kita, karena itu sudah diwajibkan oleh Allah. Kita tidak bisa takwa sendirian, sementara keluarga biarkan tidak bertakwa, dia harus nanti jadi musuh. Kita ingin agar keluarga ini utuh, dunia bersatu, sampai akhirat, sampai surga pun bersatu. Makanya harus ada kesatuan dalam ketakwaan. Memang tidak mudah, berat untuk mendidik anak istri dengan ilmu agama. Jangankan kepada orang yang tidak bisa mendidiknya, yang bisa mendidik pun, di situ ada faktor setan yang mengganggu, menghalangi kita. Kita abaikan itu. Kuatkan tekad mulai sekarang. Saya sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga akan mengajarkan kepada anak saya sholat yang baik dan benar. Bagaimana jika ternyata kita tidak mampu? Ada solusi. Kita titipkan anak kita ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Jika khawatir dengan berbagai isu mengenai pesantren, sehingga kita tidak rela melepaskan anak untuk dididik di luar rumah, kita bisa mengundang ustaz-ustaz yang memang ahli dalam bidang ilmu tauhid, ilmu fikih untuk mengajar anak-anak kita. Sekalian saja bikin pengajian di rumah, pesantren rumahan, seminggu sekali. Diajarkan ilmu tauhid, ilmu fikih, terutama tentang sholat dan ilmu tajwid. Karena ini sangat berkaitan. Takwa itu harus dari situ mulai. Ajarkan tauhid yang benar, karena kalau tauhid tidak benar tidak akan pernah bisa meraih takwa. Padahal takwa adalah diwajibkan. Dan itu tujuan mulia kita hidup dunia ini. Agar kehidupan kita itu berlanjut terus di akhirat. Karena di akhirat manusia itu tidak akan dimatikan lagi, diabadikan oleh Allah. Dan modalnya harus takwa. Bagaimana ternyata kita tidak punya biaya untuk mengundang ustaz ke rumah? Kita sama dengan masjid. Ujung PKM itu ada mengadakan pengajian di masjid, dan usahakan warganya hadir. Misalnya minggu pertama pengajian tauhid, minggu kedua pengajian fikih terutama sholat, minggu ketiga tajwid. Diulang-ulang terus sampai masyarakat itu. Jadi efektif infak masyarakat itu. Karena itulah sebenarnya menegakkan Islam dengan ilmu, membangun masjid itu hakikat. Jangan heran kalau ada masjid sampai 5 kali kebobolan. Aneh kan? Kebobolan, uang infaknya ada yang ambil. Apakah itu salah DKM? Tentu tidak. Apakah salah masyarakatnya? Tentu tidak. Apa yang salah? Mungkin pengelolaannya yang salah. Hal-hal yang wajib diabaikan oleh masjid itu ditegakkan. Yang diutamakan adalah ritual-ritual sunnah-sunnah biasa. Ingat, dalam sambutan ada 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, mubah, makruh dan haram. Utamakan yang wajib dulu, baru sunnah sebagai tambahan. Ini harus jadi peringatan, karena kok bisa sampai 5 kali terus kebobolan? Itu kan sebenarnya peringatan dari Allah. Peringatan dari Allah. Semoga di sini tetap menjadi demikian, dan semoga
di masjid ini ditegakkan, diutamakan hal-hal yang wajib, yaitu pendidikan, sholat juga. Jangan terjebak mengutamakan yang sunnah dahulu, karena yang sunnah tidak akan berpahala jika yang wajibnya tidak dikerjakan. Hadirin, tolong dipahami. Sekali lagi saya tekankan, jika sebelumnya kita lalai, mulai sekarang kita niat sungguh-sungguh agar keluarga kita menjadi takwa. Ajarkan, itu kewajiban kita sebagai ortu. Jika tidak bisa, titipkan anak kita ke sekolah khusus yang mengajarkan agama. Jika tidak bisa, undang ustaz ke rumah kita, bikin pesantren perumahan seminggu sekali. Jika tidak bisa, ya tentu jalan terakhir adalah bekerja sama dengan masjid. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi bi adadi asraril Qur'an. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum.